أطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada musim haji tahun ke-10 Hijriah, bersama-sama kurang lebih 114.000 kaum muslimin yang datang dari segenap penjuru Arabia, beliau pun menunaikan ibadah haji akbar yang bagi beliau sendiri adalah merupakan haji perpisahan atau yang kita kenal dengan hajatul wada, haji terakhir, karena beliau tidak dapat lagi bersama umatnya menunaikan ibadah suci itu pada tahun yang akan datang. Ketika beliau mengerjakan haji wada yang berada di padang Arafah, maka turunlah kepada beliau wahyu Allah yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Dengan turunnya ayat ini, maka sempurnalah aturan dari Allah yang digunakan sebagai pedoman hidup manusia, yaitu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Pada saat itulah beliau menyampaikan khutbah Arafah yang akan merupakan pegangan hidup dan matinya kaum muslimin, adalah juga merupakan piagam perdamaian yang mempunyai nilai kemasyarakatan yang tinggi. Diucapkan beliau dari atas untanya yang berdiri di Namirah, dekat bukit Arafah yang terletak di tengah-tengah padang Arafah yang dahsyat dan luas itu. Khutbah bersejarah yang diabadikan sepanjang masa itu berbunyi antara lain, wahai manusia, dengarkan nasihatku baik-baik, karena barangkali aku tidak dapat lagi bertemu muka dengan kalian di tempat ini. Tahukah kalian semua hari apakah ini? Yang dijawab sendiri oleh beliau, ini adalah hari nahar, hari kurban yang suci. Tahukah kalian bulan apakah ini? Inilah bulan yang suci. Dan tahukah kalian tempat apakah ini? Inilah kota yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in tasantum bihi falan tadilu abada amrayni isnain kitaballah wa sunnatan nabiyukum." Wahai manusia, aku tinggalkan kepadamu dua macam perkara. Sekali-kali kamu tidak akan tersesat jika kamu berpegang kepada yang dua macam itu. Ialah peraturan Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan peraturan Rasul, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap umat Islam wajib mengetahui
dan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi-Nya serta mengamalkannya. Di antara nasihat Rasulullah SAW yang pertama adalah jangan murtad, yaitu keluar dari agama Islam atau kafir sesudah beriman. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Berapa banyak orang yang murtad dengan sengaja, bahkan terang-terangan, serta bangga hanya karena tertipu oleh permainan dunia. Mungkin kita pernah mendengar cerita hafiz Quran di zaman Rasulullah yang murtad, dan ustadz juga ada yang murtad. Kalau artis jangan ditanya, ada yang pindah agama karena himpitan ekonomi, perkawinan, dan pekerjaan. Marilah kita berupaya untuk jangan sampai diri kita menjadi murtad atau keluar dari ajaran agama Islam. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain, baik perkataan ataupun perbuatan. Begitu juga dengan keyakinan yang ada di dalam dada. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surah An-Nisa ayat 48. Tugas utama iblis adalah menggelincirkan akidah umat manusia, menghapuskan tauhid, merusak syariat, dan mengacaukan akhlak, sehingga kehidupan semakin rusak dan binasa. Adapun perbuatan syirik yang paling kecil adalah riya, yaitu pamer dalam beribadah dan beramal. Yang ketiga, manusia hendaknya memiliki budi pekerti yang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syam ayat 8-10. Dalam berbagai kehidupan, akhlak yang baik sangat diperlukan, karena dengan akhlak yang baik, kehidupan akan terasa nikmatnya dan berkahnya. Dengan sendirinya akan hilang berbagai penyakit masyarakat, karena digantikan dengan akhlak yang baik. Adapun yang keempat, hendaknya manusia menjadi umat yang bersatu dalam agama Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sekiranya para pemimpin dunia mengerti makna haji dan ibadah kurban, maka tidak ada pertikaian yang akan merugikan semua pihak. Dunia dipenuhi rasa damai dan sejahtera, karena semua pemimpinnya di setiap negara mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah sebuah negeri yang pemimpinnya tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang terjadi? Bukan berkorban untuk rakyatnya, tapi malah mengorbankan rakyatnya dengan kebijakan yang membingungkan, bahkan menyengsarakan. Ciri orang yang bersaudara adalah dapat merasakan penderitaan saudaranya, kemudian membantunya. Inilah makna esensi ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah kurban yang sesungguhnya adalah menghilangkan sifat-sifat kebinatangan pada diri kita.
Rugi kita melakukan ibadah kurban, tapi sifat kebinatangan tidak kita hilangkan dari jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai khotimah di penghujung khutbah ini, yang pertama, jadikanlah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Jangan menyalahgunakan fungsi Al-Quran dan hadis, dan jangan menjadikannya sebagai komoditas atau bahan dagangan. Siapa yang menyalahgunakan fungsi Al-Quran dan hadis, maka dia akan berhadapan dengan pemiliknya. Yang kedua, hiduplah dengan cerdas, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cerdas dalam berakidah, cerdas dalam menjalankan syariah, dan cerdas dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini dengan tetap berakhlakul karimah. Adapun yang ketiga, hidupkanlah agama Islam dan jangan menjual agama Islam untuk memenuhi keperluan hidup diri, keluarga, dan kelompoknya. Jangan kau rubah ayat-ayat yang sudah Allah sempurnakan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Quran surah At-Taubah ayat 111. Oleh karenanya Allah yang membeli jiwa dan harta kita yang kita jual kepada Allah, dan nilainya adalah surga. Dan jangan sekali-kali kita menjual agama Allah karena untuk kepentingan pribadi. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Janallahu wa iyyakum minal faizina aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma